Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, kita sekarang berada di proyek kita di daerah Sulfat Agung. Ya, sekitaran hampir jam 3, berarti siang menjelang sore. Kita nyoba ngecek pekerjaan aluminium, berupa kusen aluminium dan jendela-jendela aluminium, karena kita memang diuber target. Kita langsung ke lokasi. Oke, monggo. Selamat siang Bapak-bapak, Mas-mas. Ya, ini pekerjaan aluminium yang sedang dikerjakan. Ini untuk pekerjaan aluminium di mana, Mas Kris? Ini Mas Kris. Ini namanya Mas Kris, ini yang warna hijau ini. Ini kusen apa? Kusen jendela apa pintu gitu? Ini untuk jendela, kacamati sama pintu sliding ya. Lantai berapa? Lantai 1. Lantai 1 ya. Ini jendela di sebelah mana ini? Ruang keluarga. Oh, ini yang kacamatinya itu ya? Sisanya tuh yang pintu geser sliding itu ya? Kita lihat dari cara memasangnya, dia harus begitu ya. Jadi harus jengking-jengking. Soalnya kalau sambil duduk tuh susah kayaknya. Jadi sistemnya itu di kanan kiri itu jendela mati, terus di tengahnya tuh pintu bukan yang tengah kayak gitu, pintu geser kayak gitu ya. Iya, ini baru satu Mas Kris ya? Ada satu sudah selesai. Oh, satu Sudah selesai. Coba dilihat di sebelah ya? Untuk yang pintu kamar, jendela kamar utama yang tinggi 3,30 meter. Oh enggak, yang ini baru ini ya? Oh. Tinggal. Ayo coba lihat di sebelah. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman, ini kalau misalnya pekerjaan aluminium itu di sini kan kita harus benangi dulu ya. Beda sama kalau misalnya kusenannya itu pakai kusen kayu. Kalau kusen kayu itu biasanya langsung kita tempelkan duluan, kita pasang duluan ketika masang bata. Tapi kalau aluminium itu kita pasangnya terakhir kalau kusennya itu. Jadi kita benangi dulu ininya. Benangi itu ngaluskan ya, maksudnya ngaluskan melester ininya, baru aluminium dipasang. Ini lihat sini. Nah, ini dia jendelanya ini sudah jadi. Ini jendela bukaan. Dari sini coba dilihat. Nah, ini yang tengah ini bukaan. Terus yang bawah sama atas. Ini enggak tahu yang mana yang bawah, yang atas ini. Kayaknya ini bawah ini. Ini mati, kacamati ini jendela bukaan. Kayak gitu. Jadi makanya ini langsung tingginya dari lantai ke plafon. Kayak gitu. Itu sih kalau yang ini. Sorry ya agak berisik ya. Jadi jendela samping kiri sama kanannya ini nanti jendela mati, terus tengahnya itu pakai pintu bukaan. Jadi yang sliding bukan gitu. Kayak gitu sih. Di sini ini juga bahannya aluminium ini. Ini daun pintunya ini aluminium ini. Tapi kalau yang aluminium yang ini kita beli jadi ya. Jadi sudah bahannya fabrikasi. Jadi sudah beli jadi kayak gini. Jadi kemarin tukang kita cuma masang aja sih. Jadi nggak bikin. Kalau yang jendela kayak gini itu kita custom bikin sendiri karena ukurannya kita menyesuaikan sama lokasi. Jadi nanti di sini tuh aluminium di atas itu. Nah, di atas itu juga pakai aluminium juga, pakai jendela mati karena kalau bukaan kan ya susah bukanya. Gimana? Gelantungan. Ini kan soalnya void di sini ya. Nah, itu coba lihat di atas itu. Nah, itu jendela mati, pakai aluminium juga. Terus kita ke sini. Ini kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya di sini juga pakai aluminium. Nah, ya ini adalah kamar utamanya ini. Silakan dilihat di arah belakang, ini arah utama. Langsung berhubungan langsung sama taman. Nanti di sini pakai pintu aluminium. Nanti sliding juga kayak hampir yang di tengah sana tadi itu. Rata-rata di sini semua kamar mandinya ini ya, pakai aluminium semua ya. Jadi karena kita sekarang bicaranya aluminium, ya kita bahas yang berbahan aluminium. Jadi kalau yang ini kamar mandinya itu kusenannya aluminium, ini daunnya juga aluminium. Ini namanya selimar. Tengahnya pakai kaca. Ini juga fabrikasi, udah beli jadi tinggal kita pasang. Karena kita naik
Ya, ini lantai 2-nya, semua sini bangunannya serba putih. Itu tadi jendela yang kita maksud. Jendela di sini nanti pakai kaca mati semua. Jadi karena kalau misalnya bukan kan ini nanti kan di sini ada railingnya. Di balkon sini ada railingnya. Jadi kalau misalnya kita mau akses ke jendela itu ya susah, makanya kita bikin jendela mati, fungsinya untuk setidaknya pencahayaan buat masuk kayak gitu. Terus sini saya agak ngos-ngosan ya. Waduh, ini juga aluminium. Ini juga nanti kaca pakai aluminium. Anu lagi. Ini pintu kamar mandi sebelah gudang. Oh iya, ini juga aluminium. Rata-rata kamar mandinya sini aluminium. Nah, ini dia. Nanti ini juga besar ini, pakai kaca aluminium sini nih. Setinggi itu. Sini ini ya rata-rata itu jendelanya kita pakai bahan aluminium. Soalnya kan ya di sisi lain juga menghemat waktu, juga menghemat biaya sih. Karena kalau misalnya aluminium itu dia nggak perlu ngecat gitu. Jadi sudah aluminiumnya udah berwarna kayak gitu. Kalau misalnya pakai kayu kan kita harus ngecat, kita harus masra. Kalau aluminium kan langsung tinggal potong, cepat pekerjaannya dan biayanya juga lebih ringan kayak gitu. Dan di sini di rumah ini terutama rata-rata itu hampir semua jendelanya itu pakai aluminium kayak gitu. Kecuali pintu-pintu pakai kayu semua. Itu sih kalau penjelasan dari saya. Ini proses pekerjaan pemotongan aluminium yang dikerjakan sama Bung Hafid atau Mas Hafid. Ini dia orangnya, Mas Hafid. Nah, halo ini Mas Hafid, ada di kamera dulu. Ini apa namanya Mas Hafid ini, Mas Hafid? Ini profil M. Profil M ya? Ya. Ini alat potongnya ini bisa dipakai buat yang lain apa enggak? Bisa buat kayu. Buat kayu bisa. Buat kayu. Tapi kalau buat besi bisa enggak ya? Bisa juga ini? Bisa hancur. Oh, bisa hancur. Oh iya. Berarti ini cuma bisanya aluminium Resipon itu ya. sama kayu ya. Sama kayu. Oh. Tapi kalau kayu pun ini Mas Robi. Kenapa? Kayu biasanya ini cepet melar. Jadi nanti bisa goyang-goyang gini. Karena kayu kan sifatnya ini rapet, padat. Oh. Jadi ini panas nanti. Oh, bisa ini ya? Iya, bisa ngerusak ini sih, ngerusak mata. Diganti pisau kayu juga nggak bisa? Bisa. Bisa juga. Bisa. Oh, bisa. Nah, ini alat potongnya ini fungsinya ini loh. Nah, kalau misalnya mau motong ini Mas Hafid ya? Misalnya di Mau siku, motong perstek. perstek, Namanya perstek. Ya, di siku tinggal belokkan ininya ya. Jangan belokkan ini. Diputar sini nanti. Oh, ya. Seperti itu. Ya, coba dipotong Mas Hafid. Iya. Saya pengen lihat. Nah, itu teman-teman, nah motongnya gitu. Nah, berisik ini maksudnya. Nah, itu. Ukurannya ya. Ya, dibagi lagi. Ini buat yang di atas ya, Mas Hafid? Ini buat yang di atas. Yang di atas. Buat kaca mati. Oh, kaca mati di atas. Di atas. Ya, void ini ya. Nah, Ya. Oh, ada lubangnya nih ada ya? lubangnya, cuman satu sisi. Satu sisi. Sana nggak ada. Oh, sana nggak ada. Jadi semua alumini itu pasti ada lubang ini karena semua alumini kan dicat, dikating, dilapisi ya. Jadi kita buang dulu. Soalnya kalau warna-warna tertentu kan ada bungkusnya, kadang nggak kelihatan. Oh. Kalau nanti kita potong langsung ukuran jadi, ketika dibuka, ada lubang. Lubangnya Ini bikin sarang jelek nanti. Iya. Oh, Gitu. berarti harus dipotong. Bismillah ya. Ya, bismillah. Monggo. Ini yang dikerjakan Mas Kris ini proses penyambungan aluminium ini. Coba dideketin nanti ya. Jadi penyambungannya itu pakai apa Mas? Spigot. Pakai spigot ya. Kalau bisa pakai spigot indal. Pakai spigot indah. Tebel ya, yang tebel. Bentuknya tuh kayak gimana? Siku ya? Coba lihat. Contohnya seperti ini. Oh, ini. Jadi ini Ini sudah potongan. ini namanya spigot.
Ini potongan ini ya, bukan beli jadi kayak gini ya Mas ya? Panjangnya 6 meter. Panjangnya 6 meter dipotong kecil-kecil kayak gini. Kalau biar lebih kuat, itu di sininya dipasang double itu ya. Double maksudnya double bukan satu jadi cuma satu lokasi dua. Oh gitu ya. Jadinya dia lebih Kokoh di sampingnya gitu ya. Untuk pembuatannya nanti lebih enak. Pemasangannya lebih enak. Dia nggak goyang. Ya. Pas ngebor itu. Dilihat. Jangan tipu. Nah. Kok mati ya? Iya. Kok mati ya? Waduh. Mati ini ya. Kok mati ya? Waduh. Trek listrik. Dia masuknya memang agak sulit. Tapi nanti dia lebih kaku. Itu ya. Memang agak susah ya. Pemasangan. Kayak ini kan, kayak pancing baru gitu ya. Nah, Oh, jadi ini waduh, langsung kaku ini. misi mas. Misi. Kalau kayak gini dia lebih kaku deh, nggak goyang. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Dia like double itu dia lebih kaku, nggak cepat melintir. Enggak meok-meok gitu ya. Paling kalau namanya single cuma satu dia cepet goyang. Dia memang gini kan rapet. Iya. Pemasangannya juga lebih. Itu kadang ini ya Mas ya, maksudnya gak semua tukang aluminium kayak gitu ya. Iya, karena Kalau menghemat biaya lain lagi. oh gitu, ya. Biasanya anak rego, anak rupo. Jadi apa namanya gitu ya teman-teman, bahwa memang pekerjaan aluminium memang cepat, tapi kalau misalnya kita tidak teliti hasilnya jelek pastinya kayak gitu. Karena kan barang ini kan barang-barang apa namanya nggak kaku kayak kayu, jadi kalau misalnya tidak hati-hati hasilnya jelek pastinya. Ya jadi itu apa namanya hasil kita lihat pekerjaan hari ini, yaitu pekerjaan aluminium yang sudah kita bahas dari tadi. Kurang lebihnya mungkin teman-teman ada masukan atau ya kritik atau saran gitu, monggo komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Orang-Orang Lapangan. Terima kasih. Sorry.